Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu dan saudara pemirsa, selamat berjumpa. Kali ini saya akan menyampaikan adab berkomunikasi sebagai renungan kita di bulan suci Ramadan. Untuk menjadi pribadi modern yang dewasa dalam menggunakan media sosial, diperlukan adanya upaya komunikasi secara beradab. Bagi umat muslim yang kini sedang beribadah di bulan suci Ramadan, berkomunikasi secara civilized, secara beradab atau berkeadaban itu seyogianya mengacu pada uswah hasanah yang tercermin dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua, guru dan dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh politik adalah para figur panutan dalam berkomunikasi, baik langsung maupun via medsos. Oleh karena itu, mereka harus menunjukkan teladan yang baik sebagaimana yang diuswahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkomunikasi. Di antara contoh-contoh uswah Nabi adalah kejujuran atau honesty dan transparansinya dalam berkomunikasi. Selain jujur dan transparan, beliau juga cermat, logis dan kritis. Beliau tidak pernah asal ngomong, apalagi menyebarkan omongan yang berisi fitnah dan kebencian, hate speech. Beliau juga bukan panutan yang omdo atau omong doang. Apapun yang beliau ajarkan, termasuk cara berkomunikasi, selalu diikuti dengan praktik yang tidak hanya logis dan kritis, tetapi juga terbuka. Dengan demikian, para sahabatnya yang notabene umatnya juga dapat memahami dan menirunya dengan mudah. Lalu mereka menyebarkan uswah muamalah tersebut kepada keluarga, sanak saudara, dan orang-orang di sekitar mereka. Nah, sambil beribadah di bulan Ramadan, marilah kita bermuhasabah dalam berkomunikasi, baik secara online maupun offline, dengan menjawab sendiri soal-soal berikut ini. Pertama, sudahkah kita bersikap amanah, jujur dan transparan dalam berkomunikasi, termasuk dalam menyebutkan nama asli penulis wacana atau info dan menuliskan URL link sahih yang mempublikasikannya? 2. Sudahkah kita cermat, kritis dan logis dalam respons wacana atau info dari dunia medsos? 3. Sudahkah kita menolak atau menjauhi hoax alias info dusta atau palsu, terutama yang berisi fitnah, ghibah atau gunjingan, dan ujaran kebencian? 4. Sudahkah kita menjauhi omdo dengan cara merealisasikan sendiri ajakan kebaikan yang telah disampaikan kepada orang lain? Sesungguhnya masih panjang daftar soal komunikasi gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita. Namun, kalau 4 soal di muka sudah terjawab dengan positif, maka insya Allah adab berkomunikasi terutama selama bulan suci ini dapat kita penuhi. Alasannya karena secara psikologis 4 perkara tadi cukup untuk melengkapi bangunan frame of thought, yakni kerangka pemikiran khas kita yang tertata rapi dalam sistem memori. Kerangka psikis ini dapat menjadi subsistem dari sistem nilai diri yang menuntun kita dalam beraksi dan bereaksi secara cerdas, dalam arti cermat dan sesuai dengan sasaran, termasuk saat kita berkomunikasi via medsos. Sebagai penutup, saya mengajak Anda semua, juga saya sendiri, untuk mematuhi ayat dan hadis di bawah ini sebagai bagian penting dari adab berkomunikasi. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada orang fasik, yakni menyimpang dari kebenaran dan kesalehan, datang kepada kalian dengan membawa berita penting, maka tabayyunlah, telitilah dulu, agar kalian tidak menimpakan bahaya kepada suatu kaum dengan menggunakan kebodohan atau gegara kebodohanmu. Surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iyyakum wazzanna
fa inna dhanna akdzabul hadis, wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jauhilah prasangka, karena prasangka, yakni prasangka buruk, adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah saling berdesas-desus atau menyebarkan rumor kotor. Janganlah mencari-cari kesalahan. Janganlah saling bersaing secara tidak sehat. Janganlah saling mendengki. Janganlah saling memarahi. Dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga menyenangkan dan mendapat ridha Tuhan. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.